Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sesuai dengan janji kemarin, hari ini kita akan update on-chain analysis ya. Jadi untuk hari ini kita tidak ada di CWT, dan sebenarnya gue sekarang lagi sedikit berlibur nih ya. Ini udah gue rekam kemarin gitu. Nah, kita akan coba lihat apakah para bandar mulai melakukan manuver-manuver tertentu ya menuju ke ya tarif si Trump ini ya. Ya, jadi ini kan nanti up kemungkinan besar ya pagi lah ya. Pagi ke siang lah ya, seperti jam DCWT biasa. Nah, by that time ya kita tahu kemungkinan besar udah ada mulai efek dari tarif si Trump ya. Nah, kita akan coba lihat secara on-chain apakah para bandar melakukan sesuatu, mempersiapkan sesuatu atau enggak gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa, gua harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk on-chain ini gue akan coba jelaskan singkat karena ini bukanlah segmen yang daily, maka ya mungkin nggak semua ngerti konsep dari si on-chain analysis ini ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency, di mana kita menganalisa data dari blockchain. Kenapa ini menarik untuk dianalisa? Karena data di blockchain itu sifatnya immutable, tidak bisa diganggu-gugat, sudah tercatat, nggak bisa dikoreksi. Begitu ya. Nah, karena itu kita jadi bisa lihat pergerakan para pemain-pemain besar atau yang sering kali kita sebut sebagai bandar begitu ya. Nah, mungkin banyak orang udah gini, wah bandar ya, wah kalau gini caranya udah nih, ini bisa gantiin TA. No ya, ini bukan pengganti TA, bukan pengganti fundamental, tapi ini adalah suplemen lagi tambahan untuk akurasi kita jadi lebih bagus gitu ya, analisa kita lebih komplit begitu. Ya, jadi sekali lagi, ini bukanlah pengganti TA ya. Ini malah kadang-kadang bisa menunjukkan para bandar yang mungkin sedikit kayak mythical creature gitu dianggapnya ya. Yang orang berpikir bandar tuh nggak pernah kalah. Faktanya ini secara on-chain terbukti para bandar pun seringkali melakukan kesalahan. Begitu ya. Jadi sekali lagi, bukan pengganti TA maupun pengganti fundamental ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow adalah selisih inflow kurangi outflow ya. Kalau cuma bahas outflow doang atau inflow doang, itu datanya nggak lengkap, begitu ya. Nah, cara pakainya gimana bang? Cara pakainya sebenarnya simple. Di sini ada bar merah dan bar hijau. Biasanya kan hijau bullish. Nah, di sini kebalik ya. Yang warna hijau ini malah menunjukkan inflow yang artinya ada orang ya, bandar maupun retailers yang mengirimkan BTC mereka ke exchanger ini. Wah, terus emang kenapa bang? Apa hubungannya kalau dimasukin ke exchanger ini sama bearish begitu? Nah, sekarang gue tanya, kalau misalkan nih ya, ada koin masuk ke exchanger ini ya. Pertanyaan gue satu, berarti dari mana? Kemungkinan besar ya dari hot wallet atau cold wallet kan? Nah, cold wallet terutama adalah tempat untuk long term storage. Nah, kalau dia kirim ke exchanger, kira-kira mau diapain? Apakah cuma buat dipajang? No, kemungkinan besar untuk dijual. Maka dari itu seringkali ya inflow ini berkorelasi dengan apa? Dengan local tops seperti di sini gitu ya. Nah, sementara kalau outflow yang warna merah ini seringkali berkorelasi dengan bottom begitu ya, atau lebih tepatnya gini lah, daerah-daerah yang dilakukan akumulasi oleh para bandar begitu ya. Nah, sekarang gimana bang? Inflow atau outflow banyaknya? Nah, beberapa hari ke belakang ini, Maret-Maret akhir dan April awal ya, literally baru sehari, itu banyaknya inflow. Waduh, apakah para bandar sudah siap-siap untuk menjual BTC ya? Apalagi ya berhubungan juga dengan tarif si Trump ya, di tanggal 2 April ini sekarang ya. Ini gua rekaman kemarin, tapi ya sekarang berarti kan udah tanggal 2 nih. Ya udah tinggal kita tunggu saja perkembangan dari ya, si Trump begitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, secara on-chain, para bandar mulai melakukan movement. Mereka mulai mengirim BTC mereka ke exchanger. Gitu. Dan ini tentunya adalah, seperti yang gue bilang tadi, potensi terjadinya penjualan. Begitu. Ya, belum pasti, tapi ya siap-siap aja. Gitu. Karena datanya sudah menunjukkan seperti itu. Ya. Oke, itu secara secara spot para bandar mulai mengirim BTC mereka ke exchanger ya, bisa macam-macam yang seperti di sini ya. Ada Binance, ada Bybit, ada Bitam, ada Bitmart, banyak lah ya. Exchanger besar semua biasanya dimasukin ke sini semua datanya ya. Nah, itu secara spot. Nah, pertanyaannya sekarang secara leverage ya, posisi leverage. Gimana nih? Apakah ada risiko lagi, Bang?
Dan mungkin pertanyaannya kemarin sampai ke 81.000, apakah itu gara-gara pemain futures yang buat sampai drop ke situ ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, bukan gue ya, tapi kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio ya. Nah, ini simple banget sebenarnya. Ini garis ungu ya, semakin dia tinggi berarti semakin banyak orang-orang di market yang menggunakan leverage gitu ya. Nah, semakin dia turun berarti semakin sedikit begitu. Ini bisa berkurang karena dia tutup, bisa juga karena liquid begitu ya. Nah, ini cara pakainya gimana? Cara pakainya adalah kita yang pertama bisa melihat apakah pergerakan di market ini terjadi karena posisi futures yang bertambah. Contohnya kayak di sini nih ya. Nah, ini peningkatan harga bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya peningkatan di sini ya, ini terjadi karena memang orang-orang banyak yang membuka posisi futures. Begitu ya. Nah, ini dalam kondisi naik berarti banyak posisi long. Begitu. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga kita bisa mendeteksi potensi terjadi long squeeze atau short squeeze ya. Nah, contoh yang di sini adalah short squeeze ya, di mana kita bisa lihat mungkin di sini beberapa orang ngerasa bahwa wah, ini kayaknya udah mulai habis momentum nih. Waktunya kita nge-short, terutama setelah drop di sini nih, ya. Nah, di sini mungkin banyak yang buka posisi short, berharap akan turun lebih dalam. Ternyata dia naik, naik dan naik. Nah, waktu naik di sini ada beberapa yang buka posisi short ini mungkin kena likuidasi. Dia kena likuidasi sehingga berkurang lagi buying pressure-nya, berkurang lagi selling pressure-nya, and then harga meningkat lagi dan menjadi efek domino sehingga semakin banyak orang yang buka posisi short dan terlikuidasi. Nah, ini kita sebut sebagai short squeeze. Long squeeze, logika yang sama persis, cuman dibalik saja ya. Contoh long squeeze tuh ada di sini mungkin ya. Nah, sini ya, long squeeze. Orang berpikir akan lanjut, taunya drop gitu ya. Nah, sekarang gimana, Bang? Sekarang kondisinya ya, kemarin ini di Maret akhir kita bisa lihat BTC drop sampai ke 81 ya, week terendahnya. Nah, kita bisa lihat ini berkorelasi dengan estimated leverage ratio yang drop. Artinya apa? Ya, di sini banyak posisi long yang terlikuidasi. Posisi long yang terlalu mungkin overconfident begitu ya, merasa mungkin akan lanjut lagi naik begitu ya. Ternyata ya akan ke reject BSB itu ya. Secara TA kan kita tahu, kita udah bahas ke reject BSB. Nah, setelah kerja BSB, banyak posisi long yang terlikuidasi. Itu menyebabkan harganya sempat cukup volatile, drop ke bawah. Begitu ya. Nah, Bang, apakah ini berpotensi untuk lanjut lagi? Gitu. Ke squeeze lagi, Bang? Mungkin nggak? Ada. Ya, kenapa? Karena berhubungan lagi sama tanggal 2 April, si Trump. Ya. Nah, jadi mungkin gua akan mengingatkan buat lo yang buka posisi futures hari ini dan beberapa hari ke depan. Ya, kita udah bahas yang kemarin ya. Di video DCWT sesi 2 kemarin, di mana si Trump ini nggak cuma sehari aja, nggak cuma tanggal 2 April, nanti ada beberapa hari bahkan sampai ke Rabu gitu ya. Dia bilang akan ada urusan si tarif ini intinya nggak beres sehari lah begitu. Nah, jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures, ekstra hati-hati karena volatility di marketnya bisa cukup sadis begitu ya.
Oke, next kita masuk ke Bitcoin MVRV ratio. Ya untuk MVRV ratio ini cara pemakaiannya basically almost the same seperti kita menggunakan RSI. Ya, jadi simpelnya kalau si garis ungu ini di bawah dari 1 ya, di bawah dari poin 1 ini artinya itu dia sedang dalam kondisi oversold ya. Nah, buat lu yang bareng-bareng TCI akumulasi di sini mungkin senyumnya ekstra lebar ya, kan lu dapat di 15.000 di 20 ribuan ya. Which is very good ya. Nah, tapi ya sayangnya momentum untuk kita akumulasi gila-gilaan di sini udah lewat ya. Nah, sekarang kita pakai sini untuk kalau dia masa-masa overbought ya. Belum ada pertandanya sih ya karena belum kena 3,7. So, ya udah untuk sekarang MVRV ini masih kita tinggal pantau aja ya karena kalau by the time dia kena 3,7 ya, itu kayak kalau RSI itu kena 70-nya. Nah, itu berarti dia sudah overbought dan ada SOP untuk kita TP begitu. Nah, tapi sekarang masih cukup jauh jadi ya udah santai aja. Kita pantau lagi nanti kalau sampai udah lebih dekat begitu ya. Nah, mungkin buat yang ngerasa aduh Bang, gua 2022 udah lewat Bang dan emang waktu itu gua nggak berani beli Bang ya. Nah, gimana ya Bang sekarang buat akumulasi lagi? Bisa nggak? Bisa, tapi dengan cara TA. Nah, itu lo bisa ikutin dengan nonton DCWT yang kita update daily gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk update on-chain kita. Jadi mungkin gua akan coba simpulkan lagi. Yang pertama secara spot kita bisa lihat di sini ya. Untuk net flow terjadi inflow yang lumayan. Inflow yang lumayan dari tanggal 29 Maret sampai sekarang. Begitu. Nah, ini menunjukkan para bandar mulai mengirim BTC mereka ke exchanger. Untuk apa? Kemungkinan untuk dijual. Begitu. Karena ya baik lagi seperti yang gue ngomong di depan ya. Kalau lu taruh di cold wallet nih, terus lu kirim ke exchanger, kira-kira mau diapain? Apakah cuma mau dipajang? Enggak kan? Kemungkinan besar buat apa? Dijual. Nah, jadi itu satu resiko yang ada nih di depan mata kita. Nah, selanjutnya, ya ini, ya, futures, ya, posisi leverage. Hati-hati, ya. Bisa ada lanjutan squeeze, begitu, ya. Dan ya, apa namanya, buat lu yang pengen buka posisi futures atau sedang buka posisi futures sekarang, ekstra hati-hati ya karena ini memang masa-masa yang volatility-nya cukup tinggi begitu ya. Dan sebenarnya bukan cuma urusan Trump ya. Lu harus ingat juga bahwa kita dari hari ke hari keluar terus data-data penting gitu kan. Kita udah bahas ya dari hari Minggu ya, dari hari Minggu kemarin bahwa dari Senin sampai Jumat semuanya padat. Nggak ada satu hari pun yang nggak ada bintang 3. Nah, jadi ya hati-hati jangan digeser-geser target TP-nya, jangan kalau udah keluar SOP cut loss, jangan ditunda-tunda begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk update kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.